Meningkatkan kemampuan vocab dan grammar bersamaan. Jadi sekali belajar, dua skill langsung meningkat, yaitu skill vocab dan grammar ya, agar lebih cepat. Walaupun sudah nomor 822, yang baru nonton video saya pertama kali akan tetap bisa mengikuti pelajaran ini. Tapi syaratnya, tonton video saya sampai akhir dan tidak boleh di-skip sampai tamat ya. Sekarang belajar vocab dulu, perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 822. Asphalt, asphalted, asphalted, mengaspal. Maintain, maintained, maintained, merawat, mempertahankan. Pave, paved, paved, mengeraskan. Decent, layak, pantas. Several, beberapa. Regency, kabupaten. Bedakan lalu hafalkan vocab di atas semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi karena akan langsung dites. Ingat, yang belum hafal tidak boleh melanjutkan ke halaman berikutnya, hafalkan dulu sekarang. Yang sudah hafal, mari kita terjemahkan. Ini berisi vocab yang tadi. Tuh, konkret. Masih ingat nggak? Ayo, konkret apa? Membeton. Ya. Jadi sekarang ini disuruh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang digarisbawahi diterjemahkan mundur seperti ini. Pemerintah kabupaten, gitu ya. Anda akan disediakan waktu untuk menjawab secara lisan. Nanti akan muncul kunci jawabannya di sini setelah selesai Anda menerjemahkan. Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekarang. Jawabannya adalah ya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak mengeraskan, maksudnya mengeraskan tanah, tidak mengaspal, tidak membeton, dan tidak merawat beberapa jalan secara layak di Lampung. Jika Anda belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar, mundurkan dan hafalkan dulu vocabnya. Karena hafal vocab akan memudahkan Anda mengerti pelajaran grammar dan latihan grammar yang harus Anda jawab di video ini segera ya. Yuk, yang belum hafal, mundurkan, hafalkan dulu. Yang sudah hafal, mari kita lanjutkan. Yang sudah hafal, hafalkan lagi. Plat, kafling, bidang tanah, lahan. Due to, karena. Cost, ongkos. Harga, biaya. Lack of, kekurangan. Ini baca of, lack of. Bukan kayak, salah ya, lack of. Owner, pemilih. Government, pemerintah. Several, beberapa. Bedakan dan hafalkan seperti tadi ya, sampai ingat sekali. Kalau belum hafal, tidak boleh melanjutkan. Ya. Sekarang saya akan mengajarkan grammar. Ketika mengajarkan grammar, saya tetap memakai vocab yang tadi. Kenapa? Agar grammarnya mudah dimengerti, karena vocabnya sudah tahu semua, dan agar vocabnya makin ingat. Tadi, ayo konkret apa tadi kan? Membeton, pave, mengeraskan tanah ya. Ayo. Nah, sekarang nih saya akan mengajarkan kalimat simple present, kalimat aktif dan pasif. Akan dibandingkan apa bedanya aktif dan pasif ya. Ini kalimat simple present ini digunakan untuk menceritakan peristiwa yang dari dulu sampai sekarang terus begitu ya, tidak berubah-ubah. Nih, misalkan nih kondisi keadaannya seperti ini. Misalkan ada lahan parkir yang dimana lahan parkir itu terbuat dari tanah ya. Sampai sekarang tidak pernah diaspal, tidak pernah dibeton. Sejak parkir itu dibentuk ya sampai sekarang karena kekurangan biaya. Nah, itu kenyataannya seperti ini ya. Maka keadaan ini akan kita buat dalam kalimat aktif dan pasif ya. Sekarang kita kalimat aktif dulu. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan me atau ber. Misalkan membeton gitu ya, berlari gitu ya. Rumus kalimat aktif adalah subjek, vocab yang berwarna hijau, ditambah do, does not, dan diikuti kata kerja ke satu, tidak boleh pakai s, yaitu vocab yang berwarna hitam. Setelah itu diikuti vocab-vocab lain, yaitu vocab hijau di belakang. Misalkan ada kalimat ini.
pemilik tidak mengeraskan dan tidak membeton lahan parkir itu karena kekurangan biaya. Ini maksudnya si pemilik parkir itu sejak membuka lahan parkirnya sampai sekarang tidak pernah membeton parkirnya sampai sekarang karena emang kekurangan biayanya. Jadi keadaannya lahan parkir itu tidak dibeton, tidak diaspal dari dulu sampai sekarang. Nah, untuk menerjemahkan keadaan seperti ini harus menggunakan simple present negatif aktif, gitu ya. Sekarang mari kita terjemahkan. Kita lihat, kita terjemahkan sesuai dengan rumus ini. Subjeknya pemilik, yaitu the owner. Nah, ini yang warna hijau ya. Setelah itu rumus menyuruh do atau does not. Karena pemiliknya satu orang, jadi pakai does not. Does not untuk subjek tunggal. Jadi tidaknya does not. Nah, gitu ya. Tidaknya does not ya. Mengeraskannya, kata rumus harus kata kerja ke-1 tidak boleh pakai SES. Jadi mengeraskannya pave. Nah, jadi ini does not pave artinya tidak mengeraskan tanah. Ya, gitu ya. Terus masukin kata dan and. Tidak membeton, tidak lagi. Berarti pakai rumus do does not kata kerja ke-1 lagi. Jadi tidaknya does not lagi. Membetonnya harus kata kerja ke-1 tidak boleh pakai S. Jadi concrete. Jadi ini tidak membeton, gitu ya. Rumus beres sampai sini. Kata lain tinggal masukin aja. Lahan parkir dibalik jadi lahan parkir itu dari itu dulu. The parking plot. Nah, ini lahan parkir itu. Masukin kata karena. Due to. Kekurangan. Lack of. Terus masukin kata biaya. Cost. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya pemilik. Ini karena pakai do does not, kata kerja ke-1, ini kalimat aktif ya. Tidak mengeraskan dan tidak membeton lahan parkir itu karena kekurangan biaya, gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan ya. Sekarang akan kita ubah kalimat ini dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, dari kata mengeraskan, itu kalimat aktif ya. Jadi dikeraskan. Nah, membeton jadi dibeton. Nah, pasif itu diiter. Nah, maka kita harus menggunakan aturan rumus kalimat pasif, yaitu rumusnya subjek, vocab yang warna hijau, ditambah is, am, are not, kata kerja ketiga, vocab yang warna hitam. Setelah itu diikuti kata-kata lain, vocab hijau di belakang, gitu ya. Nih, maka kalimatnya, lahan parkir itu tidak dikeraskan dan tidak dibeton oleh pemilik karena kekurangan biaya. Sekarang, mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus ini. Lahan parkir itu, subjeknya, terjemahannya dari belakang. Itu dulu. The, terus parking lot. Nah, ini ya. Nah, lahan parkirnya 1, jadi harus pilih is, jangan are ya. Jadi, tidaknya is not. Nah, tidak. Dikeraskannya, karena pasif harus pakai kata kerja ketiga. Nah, makanya, paved. Nah, ini paved yang ketiga. Jadi ini artinya tidak dikeraskan, gitu ya. Masukin kata dan and. Tidak dibeton, pasif lagi. Berarti is, am, are not, kata kerja ketiga lagi. Jadi tidaknya is not lagi, betonnya kata kerja ketiga. Concrete, concreted. Nah, jadi ini is not concreted artinya tidak dibeton, gitu ya. Setelah beres rumus, kata-kata lain masukin aja. Oleh, by, pemilik, the owner, karena, due to, kekurangan, lack of, biaya, cost. Nah, jadi ini artinya lahan parkir itu karena is not paved berarti pasif, terjemahannya di. Jadi tidak dikeraskan dan tidak dibeton oleh pemilik karena kekurangan biaya, gitu ya. Mungkin Anda bertanya, Pak Dayar, ini kan paved kedua sama ketiga sama aja. Tahunya ini ketiga dari mana? Tidak ada rumus kayak gini. Is, am, are not, verb 2 tidak ada. Jadi kalau ada is, am, are not, ada verb pasif, verb 3. Nah, gitu ya. Jadi walaupun verb 2 dan verb 3 nulisnya sama, kita bisa tahu bahwa di sini adalah verb 3 karena sesuai dengan rumus ini, ya. Sekarang jelaskan lalu pahami pelajaran ini sendiri sampai mengerti sekali, ya. Setelah mengerti sekali, rumusnya harus dihafal. Karena nanti akan langsung dites sama saya. Tesnya seperti ini. Sebutkan rumus kalimat pasif. Inggris banyak jawab subjek ditambah is, am, are not ditambah verb 3. Nah, jadi rumusnya harus hafal ya. Ayo. Sekarang
Jedakan, pelajari, dan hafalkan rumusnya sekarang. Nah, kalau sudah hafal, jangan bohong ya, harus sudah hafal ya, karena akan langsung dites. Sekarang yang sudah hafal, dites ya, sebutkan rumus kalimat aktif yang tadi. Aktif negatif 10%, ayo sebutkan. Sekarang. Jawabannya adalah subjek ditambah do, does not, verb 1 tanpa ss. Sekarang sebutkan kalimat pasifnya yang tadi, di ter, ya. Di aspal, teraspal, ya. Ayo. Ayo sebutkan. Iya, rumusnya subject is am are not verb 3. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu rumus A dan rumus B ya. Rumus A itu aktif, rumus B pasif ya. Sekarang kita akan belajar dengan soal kedua rumus ini dengan diacak ya. Nah, kalau sudah hafal akan lebih mudah. Yo, sekarang mari ke soal. Oh, sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini lihat aja penentu. Ini yang warna hitam ini harus me atau di gitu kan. Kalau tadi ada do not, me atau di. Me ya. Nah, kalau is am are not di ya. Ya, sekarang yang digaris bawahi terjemahannya mundur seperti ini. Pemerintah atau ini ya, pemerintah kabupaten. Nah, gitu ya. Sekarang Anda akan disediakan waktu untuk menjawab. Nanti jawabannya akan dimunculkan di sini setelah beres Anda menerjemahkannya ya. Ayo, silakan terjemahkan lisan sekarang. Jawabannya adalah ini. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak mengeraskan, tidak mengaspal, tidak membeton, dan tidak merawat beberapa jalan secara layak di Lampung. Ini ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan. Sekarang soal nomor 2. Silakan terjemahkan. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan. Jawabannya adalah beberapa jalan tidak dikeraskan, tidak diaspal, tidak dibeton, dan tidak dirawat secara layak oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Lampung. Ya. Sekarang, mari yang lain. Ya, sekarang soalnya bahasa Indonesia, Inggris kan. Nah, ini ya. Ini harus aktif, harus pasif. Sementara saya tampilkan dulu rumusnya ya. Sebetulnya Anda harus sudah hafal ya, tapi nanti akan dihilangkan ya. Tinggal lihat ini. Dikeraskan di. Oh, kalau dikeraskan berarti yang pasif harus pakai rumus B ya gitu ya. Kalau yang ini kan me ya. Berarti ini harus diterjemahkan sesuai dengan rumus B ya. Cek dulu vocabnya. Lahan masih ingat dari P apa? Plot. Parkir dari P, parking. Itu dari D. Dari T, the. Mengeraskan dari P, pave-nya. Beton dari C, membeton. Concrete oleh by. Pemilik dari O, owner. Karena dari D, due to. Kekurangan dari L, lack of, biaya, cost. Nah, sekarang silakan yang digaris bawahi terjemahan mundur ya. Seperti ini. Itu dari dulu. The parking lot. Nah, the parking plot. Nah, sekarang Anda akan disediakan waktu untuk menjawab di sini ya. Untuk menjawab lisan ya. Setelah selesai menjawab akan dikeluarkan kunci jawabannya. Silakan terjemahkan sekarang. Jika penjelasan saya tercepat, sering-sering dijelaskan. Jawabannya adalah
The parking plot is not paved, is not concreted by the owner due to lack of cost. Nah, ini ya terjemahannya ya. Nah, sekarang soal lain. Ya. Nah, untuk dua soal ini saya tidak akan memberi kunci jawabannya. Silahkan dijawab sendiri dan ditulis di bawah, ditulis terjemahannya di kolom komentar di bawah ini ya. Tapi kita cek dulu vocabnya. Pemerintah dari G masih ingat? Government. Provinsi, provincial. Kabupaten dari R, regency. Mengeraskan tanah, pave ya. Mengaspal, aspal sama ya. Beton, concrete. Merawat, maintain. Beberapa, several. Jalan gampang road, layaknya decent ya. Nah, gitu ya. Ya, sekarang agar leluasa, jedakan ya, jedakan agar tidak berubah menitnya ya, jedakan dan jawab dan tulis jawabannya di kolom komentar di bawah. Sekarang, ayo. Jedakan sekarang. Jawab dua soal ini. Ya, kalau sudah, mari kita lanjutkan. Ingat tadi terjemahan dari pemerintah kabupaten kan dibalik jadi kabupaten pemerintah ya di soal tadi, jadi regency government gitu kan. Nah, ini kenapa harus dibalik terjemahannya? Ini disebutnya pelajaran compound noun. Yang belum mengerti kenapa pelajarannya harus dibalik. Nah, klik video kanan bawah ini yang ini. Nah, akan keluar pelajaran ini. Dan ini adalah video part 3C, part 3C ya. Lanjutannya adalah part 4C ya. Tapi sebelum belajar part 4C, Anda harus mengerti dulu apa adjektif kata sifat, apa verb kata benda, apa noun kata sifat, apa noun kata benda, sorry ya. Ini kata benda. Noun kata benda, verb kata kerja, sorry. Ya. Jadi sebelum belajar lanjutannya video part 4C, Anda harus belajar ini dulu apa adjektif kata sifat, apa verb kata kerja, sorry, apa noun kata benda ya. Gimana pelajaran ini adanya? Ya, dengan mengklik video yang di bawah ini, yang kanan bawah ini. Nah, yang ini nih. Nah, ya, oke. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai jumpa di